Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Mioje ya. Yaitu keluhannya tadi sebelumnya macet, los kompresi, kemudian ditambah oli di lubang businya, kemudian nyala ya. Ini sebenarnya motornya udah lama seperti itu. Kalau Mioje kan biasanya kan dia katupnya renggang sendiri ya, kencang sendiri ya. Jadi waktu panas dia seringnya los. Tapi ini sudah saya lakukan penanganan awal ya, seperti di style clap lebih kendor dari standarnya. Tapi juga seringnya juga orang yang juga sering telat oli ya, telat oli habis, kemudian mogok, hilang kompresi, ditambahkan oli di lubang busi, hidup terus seperti itu ya, sering seperti itu. Setelah di style clap dia sebenarnya sudah normal, sudah lama nggak pernah balik ya, normal lah. Tapi kemarin itu kejadian lagi seperti ini. Jadi daripada nanti kejadian lagi yang los kompresi lagi, kemungkinan di dalam ruang bakarnya itu udah kotor ya, karena sering ditambahin oli saat los kompresi ya. Jadi kita sekalian aja bongkar squeeze-nya, ruang bakarnya yang ada indikasi udah kotor ya. Nah, ini kita bersihkan jadi biar bersih. Dan kalau misalkan los kompresi itu kan biasanya ada kotoran yang ganjel ya di klepnya. Jadi ada kemungkinan karena kotor yang bekas oli tadi ya dimasukkan, dia kotor numpuk, dia nempel di bibir klep, jadi los kompresi. Bukan dari yang sering panas gitu ya, karena pada sebelumnya udah mulai sembuh ya waktu saya setel klep, dikendorin dikit. Oke, langsung saja kita bongkar, kita bersihin squeeze nya. Kemungkinan kita sekir aja dulu, kita cek klepnya masih bagus atau enggak. Oke, langsung kita eksekusi. Saya pisahkan bodi dengan mesinnya saja ya, biar gampang, biar enak videonya. Yang pertama kita buka selangnya. Kemudian soket injektor, soket speed control, soket sensor max, backup pegangan injektor ya, selang injektor kita lepas. Semua sudah dilepas. Kemudian tali gas ya, untuk tali gas dibuka pakai kunci L. Yang satunya hati-hati, sering selek takdir ya. Kalau kita kendorin sampai lepas. Kita pasang lagi bautnya ke bracketnya ya, biar nggak lupa. Tempelkan aja, yang penting nggak lepas.
selang saluran ISC ya, yang ke ini pas kita tarik. Slide. Kemudian selang yang menuju ke filter kita kendorkan. Oke, kita kendor. Kemudian baut-bautnya kita kendorkan pakai kunci. Kita kendorkan baut intake manifold pakai kunci 10. Injektornya juga. Oke, kendor, tinggal kita ambil. Bautnya kita lepas ya. Selangnya kita lepas, pennya di selang awal kita lepas, kita angkat ya, belakang kita tarik ya, kita terangkat ya. Jangan lupa ini ditutup intake manifoldnya. Lupa intake manifold kita tutup pakai kain biar nggak ada benda-benda asing yang masuk. Dan talinya kita lepas, ada dua model, tarik dan dorong seperti ini. Udah lepas, saya tempatkan di tempat yang aman. Kita lepas copnya ya, karena kita mau pisahkan mesin dengan rangkanya. Ya, copnya lepas. Kabel-kabel yang nyangkut kita lepaskan ya, sama soket-soketnya. Ini ada soket sensor udara, sensor pembakaran, sensor O2. Kita lepas soketnya. Ya, berdebu ya, sempat aja biar debunya hilang. Lepas ya. Sini ada bracket, apalagi kabel masanya terlepas ya, ada kabel masa.
kemudian fog filter kita lepas. Nih, filternya udah kotor seperti ini ya, nanti kita ganti. Lepas kabel di starter ya, damin ada plus dan minus. Yang minusnya ya, ini ada soket spoolnya, kita lepas. Pisahkan ya kabel yang nempel di rangka dan kabel yang nempel di mesin. Ke tepi. Kemudian soket out juga kita lepas. Sensor suhu ya ini. Sensor udah lepas, sensor suhu lepas, tinggal lepas knalpot sama pisahkan. Tarik ke kain. Oke, udah terlepas mesin dengan sasisnya, tinggal kita buka cover sama buka ini headnya ya. Kita buka covernya dulu. Oh, nggak ada. Ya, ada sensor O2 nya ya, selipkan di cover sisi belakangnya. Fungsinya buat menangkap angin ya, yang dari sini ini kesedot masuk, tangkap ke dalam. Kemudian kita buka cover depan ya, kita mau top it dulu. Cara mencari posisi stop ya, caranya kita putar ke depan, kita putar posisi ke depan ya, cara mencari topnya ya. Ini nanti turun kemudian naik ya, dia sudah turun. Saat sudah naik kita cari top di posisi ini. Ini ada garis, ini ada segitiga ya, anda putar nyari yang garisnya.
Ini dia garisnya. Sep. Ya, ini garis. Ya. Jadi ini posisi top ya di atas, kemudian klepnya juga udah nutup, dia udah bebas, ininya bebas, headnya juga bebas. Oke, langsung saja kita buka. Kita akan turun dulu tensionernya. Ya, di sini ada garis ya menuju ke depan sebagai tanda T. Ya, ada lubang dan ada garis. Dia harus membentuk garis horizontal ya, berarti ininya ke depan, kemudian kartu bebas yang posisi magnet juga arah titik ya, titik, jadi dia udah top. Pas bautnya. Lepaskan kunci L nya juga. Lepaskan murnya. Jangan lupa pintu nya jangan sampai lepas. Masukkan lagi ya. Motor kan. Ini silinder headnya. Dia ada kerak-keraknya ya. Dia biasa ganjel di antara bir kelep. Kita cek dia bocor atau tidak waktu posisi kotak seperti ini. Kita cek dulu ya bensin kelepnya bocor atau tidak. Itu biasa. Kita masukkan bensin di area intake dan exhaust. Ini exhaustnya. Kita masukkan lagi. Aman, nggak bocor. Yang satunya dia rembes ya, yang ininya dia ke rembes. Nah, dia basah. Dia rembes ya saat diisi bensin. Ulangi lagi. Nah, dia rembes lagi. Ya, rembes ya. Yang ininya rembes, yang X nya aman. Oke, kita bongkar, kita skip saja. Dia rembes yang ini, yang atas, yang in, yang X nya dia tadi enggak. Kalian kita dua-duanya kita skir ya. Pastikan dulu.
panjang kan. Oke, kita bongkar. Ini pennya nggak ada dratnya ya. Coba kita tembak pakai kompresor. Dia mau nggak? Nah, oke, keluar dia. Nah, dia pakai kompresor aja udah keluar. Caranya masukin di lubangnya ini ada lubang, kita tembak gini kayak gini. Waktu masih di asinya untuk dia nanti keluar. Kita cek apakah per opennya kebalik. Oh, dia in dan X nya sama ya, bisa dibolak-balik, tapi kita pasang di seperti semula aja. Ini nya dapat yang kecil angkanya. Sebenarnya ini hanya remark ya saat produksi. Nah, ini bentuknya sama antara in dan X nya. Ini yang kita pisahin. Tadi yang kita lepas in ya, tadi yang lepas sendiri dia X. Nah, X ini in. Kita ke yang in nya dulu deh. Kita lambarin pakai kain ya, alas pakai kain, kita taruh di bawah. Dan kita kasih kunci sok yang panjang, kemudian kita pukul gitu biar lock pinnya itu keluar ya, kemacanya mengunci katup valve lock. Udah, hati-hati lompat, dia ada dua, kita pisahkan. Ini yang in, tarik. Nah, kita cek juga posisi post klep ya, dia oblak atau tidak. Dia nggak oblak, kemudian sel klepnya sebenarnya dia harus ada suara kevakuman gitu, narik, tarik, kita narik. Saat kita tarik terbunyi pluk kayak gitu. Nah, itu kan ada suara pluk, jadi post klepnya masih bagus. Ini sealnya sebenarnya masih bagus ya, tapi nanti kita ganti SOP nya saat skir klep. Post klep bagus, ada suara. Kemudian yang satunya lock-locknya kita masukkan di antara ulirnya ya, biar nggak hilang. Kita jepitkan ulir atas dan ulir bawah. Untuk posisi per juga jangan kebalik ya, yang jaraknya renggang dia di atas ya, kuat ngeper, yang bawah dia lebih kuat, dia nanti di bawah lebih rapat, yang lebih rapat. Udah, kita masukin biar nggak hilang. Ini in, dan yang satunya sama seperti tadi, kita tahan alas yang bawah, kita pukul pelan-pelan aja. Kurang kencang deh.
masukkan, jangan lupa. Ini benar ya, nggak kebalik ya, yang renggang di atas. Bisa jauhkan, kita cek nggak oblak, dia ada bunyi atau enggak. Untuk pos klep ada bunyi, berarti masih normal pos klepnya. Motor ya, amplas. Amplas yang bawahnya aja nggak apa-apa, kan di luar jalur pos klep. Bersihkan ya tadi pakai amplas sama cleaner sama sikat bor. Silinder-nya dia sebenarnya masih bagus, cuma karena bocor tadi, klepnya bocor yang ini, dia ninggalin kerak ya, keraknya banyak. Gak cuma masalah klep yang panas, dia setelan klepnya kencang, tapi juga ada kotoran yang nempel di bibir klep ya, jadi susah diprediksi kapan mogoknya. Bisa waktu panas, bisa waktu perjalanan jauh, yang karena kotoran-kotoran nempel di bibir klep, jadi kompresinya tiba-tiba low, turun. Kalau kita semprot-semprot bersihin dari lubang busi atau dikasih oli, dia sebenarnya udah normal ya, tapi kan nanti bisa timbul lagi gitu. Jadi sekalian aja kita bongkar, kita bersihkan. Tuh, gampang kan. Ini jangan sampai ada kotoran yang masuk ya, takut baret. Baranya oke, normal, lancar, tidak ninggalin oli ya. Putar-putar normal, harus normal, nggak seret ya. Udah cukup, kita bersihkan top lagi. Nah ini top, udah top segini. Nah kinclong ya, mainnya agak putih-putih, bisa korok-korok, gosok-gosok.
aja jadi bersih seperti ini ya, belum kita skur, cuma dibersihkan aja. Oke, kita tinggal skir ya. Nah, skir yang innya dulu. Jadi kita pakai selang seperti ini, tapi sebelum dimasukin ke dalam kita tutup pakai seal klep bekas ya. Posisinya seperti ini, dia di atas. Nah, dia fungsinya nahan obat skirnya biar nggak masuk ke asnya ya. Kalau masuk asnya nanti bisa kemakan asnya saat kita putar-putar ya. Untuk obat skir kita pakai yang halus saja dulu, kita langsung pakai halus aja karena bocornya nggak terlalu gede. Kita taruh di pinggir-pinggirnya. Jangan lupa dikasih oli ya pinggir-pinggirnya. Udah cukup. Nah, juga dikasih oli. Ini yang ini masukin ke as ya. Masukin ke as, tempelkan. Yang selangnya kita masukin lewat belakang. Kita masuk. Kita masukkan ke lubang kursi. Posisinya headnya biar lurus, kita ganjel pakai tang. Ini aja bisa lurus. Nah, ini udah lurus, dan kita putar-putar ya. Putarnya kita tarik dari atas ke bawah sambil putar, dari atas ke bawah putar seperti ini. Udah cukup, kita cek.
ya, semprot intinya udah aman, udah selesai. Yang innya udah nggak bocor, kita buang, tinggal yang X nya. Iya. Lepaskan seal yang buat untuk pinitnya, pakai yang X nya gantian. Udah, skor kita lap aja. Oke, permukaannya jadi putih gini ya, habis di skor. Kemudian yang X ya, kita masukkan sealnya. Kita kasih grease, kita kasih obat skornya. Dah, banyakkan. Oh, udah istirahat dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi Soma istirahat sholat madang. Ini yang X kita skill biasa, tadi obat skill sama seal bekas kita pakai buat penahan. Kasih oli sedikit. Ya, cukup. Kita lepas, bersihkan, kemudian kita cek. Udah nggak bocor ya, udah cukup. Oke, aman. Buka. Nah, mantap. Tinggal kita pasang ya. Oke, kita tinggal pasang ya. Jadi sudah di skill, kita pasang yang in dulu. Ini ada fitting klepnya, jangan lupa dipasang dulu. Oh ini. Oke, udah di skill, tinggal kita ganti seal klepnya. Udah lepas, pasang. Ini sitting bar klep ya. Biasanya ini sering lupa lepas. Saat bongkar biasanya sering lepas, hati-hati. Jangan sampai lupa dipasang.
pasang lighting dengan circle lab ya. Nah, pakai Suzuki Smash ini bekasnya. Masih oli sukan. Settingnya udah dipasang, tinggal peletnya. Kasih jalan ya. Kasihkan jalan yang bawah buat masang pernya. Kemudian pasang per, kita lepaskan pengunci karpetnya ya, valve lock. Kita pasang yang renggang di atas, yang rapat di bawah. Oke, pasang retainer. Pasang kuku macanya. Kita dorong seperti tadi ya, pakai kain. Udah masuk ya. Pastikan ini pas di dudukannya ya, di cekungannya. Dan kunci kita bisa ketuk-ketuk. Kemudian yang satunya ya, ini satu X. Jangan lupa kita lepaskan dulu seal klapnya. Aja. Udah lepas, kita ganti yang baru. Kita pasang dulu ini dudukannya, sitting bar klep. Kemudian seal klep, punya Suzuki Smash. Kita kasih oli, cukup masukkan, dorong pakai jari. Kita tahan bawahnya pakai kain. Pas dulu bagian per ya, pernya yang renggang di atas. Pasang topinya, panel.
pakai kunci sak dan kain. Belakangnya lurus ya, biar langsung masuk. Lagi udah masuk ya, ketuk-ketuk udah normal. Oke, tinggal pasang rocker armnya. Sesuaikan dengan yang awalnya saja ya. Ini tadi yang mungkin kecil, angkanya kecil 12, kita pasang kembali. Berarti yang ini jangan lupa posisi camnya harus tonjolannya di belakang ya, biar posisi top. Masuk yang satunya. Ini tadi angkanya 22 lebih gede tadi di X. Kita pasang disesuaikan saja ya dengan yang awal. Nah, masuk ya. Nanti gearnya posisinya ini ya, posisinya seperti ini. Dia ada knocknya di belakang buat pengunci ini, kunci gigi timing, gigi sentrik ya. Kalau posisi top harus bebas ya. Udah benar ya, udah bebas. Ini nanti ngadepnya ke belakang, ini garisnya di depan. Tinggal kita pasang. Tinggal kita pasang. Jangan lupa pin dowel ada 2 ya, atas bawah. Soketnya udah dipasang, ada tensioner udah dipasang. Sudah dipasang ya. Ini diposisikan top dulu ya. Ini udah posisi top, posisi piston udah top, posisi noken udah top. Kita pasang dulu, nanti kita setel. Kencang sekali nih, karena udah disukur ya. Kita pasang ring dulu. Ini enggak balik ya, yang sini sebagai penahan pen rocker arm.
ada ancer ya, pakai kunci L. Pasang dulu bautnya. Kemudian murnya ada 4. Ini bebas ya posisinya. Nah, pasang dulu baut L nya. Nempel aja dulu. Kemudian untuk murnya coba kita pakai kunci torsi. Kita mulai yang paling kecil dulu, bertahap. Ini sekitar 18 Nm ya. Kalau misalkan udah goyang-goyang mau patah, berhenti aja. Yang penting udah set sama imbang ya. Cukup sekitar 17 Nm ya. Kemudian yang L nya kita kencangkan cukupnya aja. Sembilan belas ya. Yang penting kalau sudah dekat 19 Nm, kalau kira-kira nggak mau muter dia bisa dol ya. Cukup aja. Torsi di 2 kgm atau sekitar 19. Nah, 19 Nm. Dan yang satunya tuh. Kita pasang sentrik, kita lap dulu. Kita buka dulu, kita kencengin dulu ya tensionernya dia biar naik ke atas.
lurus kemudian pasang apa angin pak, bensin. Nah, kita pasang, dipasang, kemudian kita kencangkan. Kencang manual aja ya, set. Kemudian kita tinggal style klep ya. Standarnya kan 0,10 in dan X nya sama, kita yang X nya kita beri agak longgaran dikit biar kalau panas dia nggak los ya tujuannya. Kendori ini terlalu kencang, ini telah diskor betul ya. Ini kan udah top, kita cek 1 kali putaran, 2 kali putaran ya, dia in, kemudian saya luruskan ya, sudah ya, udah top, udah bebas, kita setel. Kita pakai kunci 8. Filler 0,10 mili. Nah, saat ditarik keset, didorong, dia narik, dia melengkung ya, terus bisa tarik keset, dia didorong naik. Cek lagi, tarik keset, dorong, dia harus gak mau maju, tarik, dorong, nah dia melengkung gini ya. Dan yang satunya kita kasih 12,12 mili. Kalau misalkan silurnya nggak ada, kita kasih 0,10 tapi agak kendor ya, yang tadi. Kita 10 tapi los ya, tapi nggak boleh 15, nggak boleh masuk, 0,15 nggak boleh masuk. Jadi 0,15 nya
warna plus nggak boleh masuk. Nah, kita masukkan ini 0,15, dia artinya di bawah 0,15 ya. Nah, 10 nya dia masuk, sengaja dikendori. Udah, kemudian kita kencangin. Dan kita putar lagi ya ke posisi semula, posisi kolabnya berubah atau tidak. Benar ya, yang X gerak, dia in gerak, setelah in tarik stop. Masuk, nah, plus nggak boleh masuk. Oke, udah kencangin. Untuk torsi biar awet, setelah dipakai kita nolin lagi ya. Dan kita tutup, bisa kasih oli ya. Untuk tutup cylinder head kita kasih rem tribun sedikit-sedikit aja, tipis aja, nggak usah banyak-banyak biar nggak bocor, karena ini silnya nggak diganti ya. Kita pasang cover, tempelin. Kalau ini pakai tangan dulu karena mudah selek. Kalau sudah masuk threadnya, baru kita kencangkan 10, pakai kunci 10 ya. Cukup, kita pasang covernya, pasang besi aja dulu ya, kalau kemasukan yang aneh-aneh, besinya kerak ya. Kita pasang busi.
motor yang satunya. Kita pasang baut-bautnya. Thread halus dan thread kasar ya. Thread halus dia dapatnya mesin biasanya. Nih selesai, tinggal pasang ke sasis ya. Selesai, kita masuk, kita pasang murnya. Kita pasang soket spool sama pulser. Kemudian nomor startup, yang masanya kita pecahkan, kita masukkan cop, kursi, kemudian masang mesin ya, ini dia. Pasang tali gas, pasang lebar rem ya, ke selang bensin, cangkang biar nggak lupa, soket-soket, gitu, soket ISC, soket MAC. Pasang sampai berbunyi klik. Nah, pasang semua, tinggal pasang knalpot. Oke, udah terpasang. Kita coba nyalakan dulu.
untuk olinya dia sudah mengalir ya, menuju ke cylinder head, artinya aman untuk siklusnya. Ini oli cipratan tadi ya, dari pengecekan baut untuk siklus oli yang ke cylinder head. Oke, udah jadi ya, udah dipasang, kemudian akinya juga udah dipasang buat ngetes. Tinggal filternya, ini kan udah kotor banget ya, yang jadi masalah karena kotor, udah dibolong-bolong, dia kotorannya masuk ke ruang bakar. Biar enggak kotor lagi filternya, nanti kita ganti dengan yang baru kita pasang ya, biar udaranya bersih yang masuk ke ruang bakar. Maaf. Masuk, tinggal kita baut. Nah, filter udah baru, kita coba starter. Kontak on. Oke, coba kita cek data-datanya ya, pakai scanner Zodiac M100 Pro. Untuk Mio J dia harus pakai catur daya ya, kalau dia langsung ke kabel dia nggak nyala. Dia kan kalingnya modelnya gini, putih ini dua ya, ternyata kan putih, dua sambungan dilepas kayak sekring. Pas ini kita sambungkan ke yang ini. Nah, ini nggak akan kebalik ya, female dapat male, male dapat female. Nah, dia kan nggak mau nyala, dia kasih power, dayanya aktif langsung. Kita kasih plus ya, yang merah plus, dan yang hitam si negatif. Dia baru nyala. Kelihatan. Nah, jadi kelihatan nih. Pilih diagnosa, pilih Yamaha otomatis ya. Kalau yang ini matikan kunci kontak dulu. Oke, kemudian nyalakan kunci kontak. Itu standar. Matikan kunci kontak lagi. Oke, nyalakan lagi. 0, temperatur 30, temperatur udara masuk 29, barometer ketinggian KPA, kecepatan 0 km, baterai 12,4. Nah, bukan ke sini data-datanya ya. Misal teman-teman nyari sebagai data acuan 0,66 volt. Kalau Yamaha itu sekitar segini ya, 0,6 sekian. Kalau di Honda 0,4 sampai 0,5 itu sudah standar. Ini agak gede. AFR ini belum nyala ya, artinya masih 16. Untuk keterangan langsam 25%. Kasih bahan campuran. Kita coba hidupkan mesinnya ya. Dan nanti RPM-nya akan menyesuaikan sendiri ya. ISC-nya bekerja mengatur kecepatan. Nah, dia akan naik sendiri. Tadi kan awalnya 1300 ya. Ya nanti standarnya 1500-an sampai 1600. Jadi setelah udah nyala dia bergerak ya, menyesuaikan. Beda dengan Honda. Kalau Honda kan dia idle-nya kan manual ya. Cuma yang cok otomatisnya dia yang otomatis. Dia sebagai cok biar
ke mode diagnosa ya, kunci kontak on. Ketikkan kunci kontak, oke, nyalakan. Nah, sini ada datanya. Kalau yang ini ya ada, kalau di Yamaha itu ada semacam contekannya ya, standarnya berapa. Kalau di Honda kan nggak muncul. Nah, ini untuk sensor TPS saat nutup dia segini ya, 14 sampai 20, fullnya 97 sampai 107. Ini kan 17, berarti masih standar, nggak usah diotak-atik. Nah, sudah masuk ya, tadi masih awal ya, belum panas. Kecepatan roda belakang 12, temperatur sini ini baru ya tadi ya, pengapian. Ini ngeceknya kita klik, nanti ada suara cedik-cedik pengapian selama kali. Kita coba di sananya, nanti memercik api ya, percikan api. Injektor kita coba cek. Nah ya, ada suara tik 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 gitu. Kontur terangsam ini nggak usah lah, nanti error. Kalau terangsam, kalau setting manual susah ya. Nilai koreksinya nggak usah, karena di 67 itu kalau misalkan kita reset ya, nanti kembali ke standar. Ini udah set menyimpan kebiasaan, jadi nggak usah ya. Langsamnya juga masih enak, tidak perlu di reset ya. Ini ada tulisannya 01, tidak perlu reset. 02 reset ISC, standar misalkan 00. Udah cukup. Kita cek pembacaan kode kerusakan. Nah, lakukan kunci kontak. Nah, tidak terdapat kode kerusakan ya. Nah, nanti tidak ada ya, nggak usah dihapus. Kembali ya. Oke, itu caranya pakai zodiac ya. Soket-soketnya. Masalah tadi yang model colokan kayak sekring, kalingnya kayak colokan skun biasa, kemudian ditambah power ya. Tapi untuk Mio M3 dia nggak usah modelnya yang soket 3 pin, jadi dia langsung ada powernya, nggak usah pakai satu daya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah selesai. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.